apa kabar sobat? Ya, kali ini di sini ya, waktu saya bikin rekaman ini cuacanya itu sedang hujan dari malam sampai ke malam lagi dan luar biasa dinginnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita selalu bersemangat dan kita selalu dalam lindungannya dan kita diberikan kesehatan yang sangat luar biasa. Di video kali ini ya, saya pengen menyampaikan bahwa kadang kita ini merasa susah mendapatkan uang, terus ya uang ini malas banget datang kepada kita, dan itu kenapa dan bagaimana sih kita harus menyikapinya, terus sumbernya itu dari mana ya untuk mendapatkan uang. Mungkin ada teman-teman yang memang sedang mengalami kondisi di mana nggak ada pekerjaan, mungkin ya usianya udah terlalu tinggi ya untuk bisa melamar ke sebuah pekerjaan dan sebenarnya punya tanggung jawab kepada keluarganya. Anda mungkin single parent, mungkin ya Anda dalam kondisi yang udah nggak bisa meninggalkan keluarga juga. Di video ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya, yang mungkin nanti bisa teman-teman pelajari ya, bisa sobat pelajari, dan dari situ nanti bisa diterapkan, bisa juga nggak diterapkan. Jadi bebas aja. Intinya di sini saya hanya berbagi dan kita memperluas wawasan ya. Jadi biar kita nggak monoton gitu-gitu aja hidupnya dan kita bisa berkembang jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya. Mungkin hal yang pertama yang kita akan diskusikan adalah respon kepada uang itu kita gimana. Kok uang itu susah banget datang kepada kita dan uang itu kayak malas-malesan, atau bahkan peluang itu juga sering kali itu lepas dari kita. Mungkin yang udah tawar-menawar sesuatu, mungkin yang sudah mau mendapatkan kontrak dan tinggal tanda tangan, terus ada pembayaran, mungkin ada termin berapa lama, taunya batal, taunya itu nggak jadi, entah itu karena apa. Tapi tentu saja itu ada hal positif di dalamnya ya, bukan hal yang seperti itu tuh mengandung bahwa itu adalah sebuah hal negatif. Respon di sini yang saya maksud adalah bagaimana sih kita merespon uang itu. Kalau kita merespon uang itu dengan baik, kita merespon uang itu dia adalah sesuatu yang mudah kita dapatkan dan kita miliki, tentu saja uang itu akan dengan mudah juga datang kepada kita dan kita akan mendapatkan semua itu dengan mudahnya, dan kita mendapatkan semua itu dari berbagai sumber dan itu masuk. Tapi kadang gini, kita saat gagal dalam melakukan transaksi, misalkan kita jual beli barang ya, itu saat nggak terjadi deal di situ, kita langsung berasumsi bahwa wah saya nggak bisa, emang ini bukan rezeki saya dan ini saya mengalami sebuah kesialan. Nah itu respon kita yang kita pancarkan dari pikiran kita itu sudah sesuatu yang kurang baik, menganggap uang itu susah untuk datang kepada kita. Dan itu justru akan menarik sesuatu ya, ataupun hal yang akan datang kepada kita. Dan itu sama dengan apa yang kita pikirkan, bahwa kita susah mendapatkan uang karena kita udah merespon nih dari setiap kejadian atau peristiwa yang kita alami itu adalah sebuah kesialan, dan itu membuat uang nggak mau datang. Jadi itulah alasan mengapa kita ini susah banget untuk mendapatkan uang, dan kita nggak pernah akan dapat uang. Meskipun kita dapat, tapi nilainya nggak sesuai, dan itu jauh banget dari apa yang sudah kita inginkan. Kembali lagi, itu karena respon kita. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Kita harus merespon bahwa oke, aku terima, dan akan ada peluang lain atau kesempatan lain yang bisa datang, dan itu membuatku semakin banyak uang. Nah itu beda loh nanti hasilnya. Itu akan menjadikan kita jauh lebih banyak uang lagi, dan dengan mudahnya ya, tentu saja itu adalah uang halal. Jangan pernah melakukan sesuatu bahwa itu untuk hal-hal yang negatif. Karena apa? Hal yang negatif itu akan menjadikan diri kita negatif juga. Apa yang kita makan dari hasil yang negatif tentunya akan membuat hidup kita banyak hal-hal negatif yang akan hinggap. Jadi kita harus berhati-hati ya, memandang juga merespon soal uang. Nah lalu di mana sih kita menempatkan uang? Kita menempatkan uang di mana? Sembarangan atau ada tempat khususnya? Terus bagaimana penataannya? Itu juga pengaruh loh. Misalkan nih kita menaruh uang di dompet dan campur aduk, misalkan nominal kecil campur aduk dengan nominal yang besar, terus kita nggak rapikan, posisinya kebalik-balik, itu juga berpengaruh loh. Karena uang itu adalah sebuah energi juga yang akan menarik sesuatu yang frekuensinya sama, termasuk kita. Kalau kita menarik segala sesuatu dengan frekuensi yang sama,
itu akan dihasilkan peristiwa atau sebuah kejadian ataupun itu perwujudan dari energi yang kita tarik tersebut. Misal kita menginginkan nominal uang tertentu. Nah, kalau energi kita selaras, terus attitude kita juga mencerminkan bahwa kita ini memiliki hal yang baik dan kita memiliki sesuatu yang menggambarkan bahwa nilai tersebut adalah hal yang biasa bagi kita. Itu beda banget dengan kita misalkan sok kaya, kita bergaya biar dipanggil bos atau apapun, itu beda hasilnya. Yang ada kita justru akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai uang. Nah, kembali lagi, kita menempatkan uang itu usahakan misalkan nominal besar, itu gabungkan dengan nominal besar dengan ditata rapi, dan nominal kecil pun itu juga kita tata dengan rapi, dan itu menjadi sebuah koloni-koloni masing-masing. Jadi misalkan nih nilai 100.000 ya sama 100.000, 50.000 sama 50.000, bahkan nanti yang ribuan, 5 ribuan, itu juga buat koloninya masing-masing, karena itu akan berpengaruh nanti dengan energi yang mereka keluarkan, dan itu akan ditarik kepada diri kita. Jadi kita harus bijaksana ya dalam mengelola yang namanya keuangan. Nah, dengan begitu yang namanya uang akan dengan mudah datang kepada kita. Tapi kadang kita merasa ini dapat, udah bodo amat mau gimana, yang penting gue udah dapat. Tapi kita nggak mikir besok, lusa, atau beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan. Itu kita jarang memikirkannya. Jadi intinya kita hanya memikirkan saat ini dapat, ya udah, apa yang kita inginkan udah tercapai, ya udah. Nggak boleh gitu, kita harus senantiasa memikirkan jangka panjangnya bagaimana, karena dengan kita bisa menerapkan ilmu-ilmu seperti ini, itu justru jangkauan kita itu beberapa tahun ke depan ya yang akan kita dapatkan. Mungkin di saat ini kita mendapatkan nilai yang standar, mungkin ya dalam 1 bulan kita bisa menghasilkan sekian juta, tapi ada kalanya kita kalau udah mencapai itu dan itu konsisten, kita harus membuatnya jauh lebih besar lagi, mungkin puluhan juta, mungkin ratusan juta, atau bahkan mungkin miliaran. Itu hak masing-masing, hak teman-teman sendiri. Jadi jangan pernah kita memiliki nilai yang segitu-segitu aja. Kalau udah tercapai, mintalah yang lebih besar. Kenapa? Minta aja nggak bayar kok. Dan bahkan kita disuruh untuk meminta, bukan kita hanya diem diri tiba-tiba ada keajaiban kayak di dongeng-dongeng ya. Kita dapet saweran tuh, duit dari mana, sekian ratus juta, sekian puluh juta. Itu cuman ada di dongeng-dongeng dan rekayasa untuk membuat konten. Nah, itu aja sih. Sebenarnya kita harus konsisten juga dalam mengatur, mengelola. Terus ya bagaimana anggapan kita soal uang, bahwa ada orang bilang bahwa uang itu adalah akar dari segala kejahatan atau uang itu alatnya setan. Tapi kadang orang itu juga masih kerja cari uang. Ngapain? Toh kalau itu membuat orang jahat, membuat kita menggunakan alat setan, ya udah nggak usah kerja, nggak usah cari uang, cukup kita diem ya, mau makan mau enggak ya bodo amat gitu, karena kita nggak mau pakai alatnya setan. Kalau itu anggapannya sesuatu yang negatif. Tapi kalau kita menganggap sesuatu yang positif, bahwa uang itu baik, karena dengan uang nih kita bisa mungkin membantu banyak orang, mungkin kita bisa membuat diri kita ini lebih bahagia lagi, membuat diri kita ini jauh lebih sehat lagi. Banyak banget nanti ya kita diskusi soal keuangan, yang bagaimana kita mendapatkan uang, terus energi yang kita keluarkan ini akan menghasilkan banyak uang yang akan melimpah dan datang kepada kita. Semoga terharu. Dadah.